isu yang berkembang tentang tapera ini sebenarnya sudah direspon oleh publik dengan marah betul gitu, karena secara logik sudah pekan yang lalu ramai dibincangkan dengan berbagai model ya, termasuk parodi-parodi yang dimunculkan. Anggap saja orang punya pendapatan 8 juta rupiah per bulan. Maka kalau dipotong 3% total sajalah, kita nggak usah pertimbangkan sekitar 0,5% dari pemilik usaha ya. Anggap saja total 3%, maka orang yang punya pendapatan itu per bulan akan dipotong 240.000. Nah, kalau rumah, ya anggap saja rumah sekarang ini ya luar biasa lah, anggap saja 150 juta. Minimalis sekali ya, 150 juta, maka tentu akan membutuhkan waktu sekitar 625 bulan. Kalau dibagi 12, berarti sekitar membutuhkan 52 tahun ya. 53 tahun bisa jadi secara total. Jadi inilah yang menyebabkan banyak pihak merasa tidak logik dari mana kemudian dana ini akan bisa diwujudkan untuk mendapatkan rumah gitu. Karena polanya ini kan agak berbeda dengan BPJS ya. Kalau itu jaminan eh, kesehatan nasional JKN, sementara kalau yang ini kan tabungan. Kalau kata Pak Muldoko berulang kali nggak ada yang rugi dari tabungan ini kan gitu. Nah, jadi sebenarnya pemerintah menginginkan masyarakat nabung atau menginginkan masyarakat punya rumah. Ini yang menjadi buah pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Nah, oleh karena itu di pekan yang lalu saya pikir kita sudah mendengar semua penolakan rame-rame dari kelompok buruh yang turun ke jalan. Kurang lebih ada 60 serikat buruh yang turun ke jalan untuk pada Kamis 6 Juni ya, untuk menolak terkait dengan konteks tapera ini, dan serikat buruh memberikan waktu sekitar 7 hari kepada pemerintah untuk mempertimbangkan aspirasi buruh itu gitu. Karena tidak logik memang dari konteks ini. Uh, ada yang kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan, sebenarnya iuran tapera ini apa? Kalau kita bicara tapera, kalau kita membincangkan tentang masalah rujukan legalitasnya, memang legalitasnya adalah dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 ya. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Yang sebenarnya ini dilahirkan juga dari satu undang-undang yang mendapatkan basis, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia dilogikkan bahwa setiap masyarakat punya hak untuk memiliki rumah, gitu ya, memiliki rumah, didukung juga oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 1, di mana disebutkan di situ bahwa masyarakat berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menarik itu sebenarnya. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, logika dari dua hal ini tadi, dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian dari konteks hak asasi manusia, dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016. Berarti kalau 2016 ini di masa Presiden Jokowi juga. Berarti kan clear ya? Berarti di masa Presiden Jokowi juga. Nah, tabungan perumahan rakyat ini kalau kita membincangkan aspek yang penting di situ, ada makna disebutkan di sana tentang kegotong royongan. Apa kegotong royongan itu? Disebutkan di situ bahwa eh, makna gotong royong itu adalah bersama-sama dan saling menolong antar peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam jangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta. Jadi clear kalau saya melihat, ditambah juga informasi dari BP Tapera beberapa waktu yang lalu bahwa nanti yang berhak mendapatkan apa ajuan perumahan gitu itu ada syarat-syaratnya lagi. Jadi semua orang diminta nabung, wajib hukumnya. Dan kalau nggak nabung kena sanksi. Ada tulisannya itu, sanksi administratif A, B, C, dan C. Itu lengkap sekali di dalam apa namanya PP itu ya, PP nomor 21 tahun 2024 itu lengkap sekali sanksi-sanksinya. Jadi semua orang suruh nabung,
termasuk pekerja mandiri. Apa sih maksud pekerja mandiri itu? Ternyata pekerja yang freelance itu, ya kayak ojol, macam-macam itu masuk pekerja mandiri itu juga dipaksa untuk mengeluarkan tabungan semuanya. Lah nanti yang akan mendapatkan rumah itu dipilah-pilih lagi gitu. Nah, ini yang muncul kemudian. Nah, dari Undang-Undang nomor berapa tadi 4 tahun 2016 itu kan itu hanya dalam bentuk konsep umum, maka memerlukan peraturan turunan kan ya untuk bisa memastikan dia bisa berjalan secara teknik. Maka dibuatlah peraturan pemerintah ya nomor 21 tahun 2024 kemarin itu yang sudah diketok palu oleh Pak Jokowi ya kan. Dia keluar untuk apa? Menggambarkan bagaimana penyelenggaraan teknis dari tapera itu. Lagi poin dasarnya ke sana. Nah, sekarang kan menjadi dua pertanyaan. Duit ini kan dikumpulkan. Biasa logika pemerintah selalu dikumpulkan itu diserahkan kepada manajer investasi. Pertanyaan manajer investasi itu membawanya kemana? Ini yang nggak pernah dikelirkan, nggak pernah disodorkan secara terbuka kepada publik bahwa ternyata saluran saluran dari 3% dana tapera itu nanti itu akan disalurkan melalui apa yang disebut salah satunya disebut sebagai surat berharga negara SBN. SBN itu apa sih sebenarnya? Ini menjadi sebuah pertanyaan menggelitik. SBN itu apa sebenarnya, gitu kan? SBN itu apa sebenarnya? Nah, SBN itu ya, kalau kita membincangkan SBN, maka SBN itu adalah sebenarnya adalah instrumen investasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk memenuhi pembiayaan APBN. Clear tuh. Jadi SBN itu intinya untuk membackup APBN. Kita tahu bahwa APBN kita ini kan parah banget sekarang ini kondisinya. Ada defisit uang, anggaran, terus kemudian utang luar negeri juga besar, karena salah satu bagian dari APBN itu adalah untuk bayar utang. Termasuk menurut saya APBN itu juga akan digunakan untuk IKN. Ini yang kemudian menjadi sebuah banyak orang bertanya-tanya. Walaupun Muldoko selalu mengatakan enggak untuk IKN. Dari mana kita bisa meyakinkan enggak ada untuk IKN? Wong jelas untuk SBN jelas masuk. Dan kita perlu mencatat, ternyata ada data menarik ketika Bapertarum 2000 yang lalu, Bapertarum ya. Bapertarum itu kan kayak tapera tapi untuk pegawai negeri. Itu ternyata 44%-nya masuk ke surat berharga negara, SBN, 44%. Nah, 46%-nya masuk surat utang korporasi. Jadi korporasi yang membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha, 46%-nya ke sana. Tapi 44% itu masuk surat berharga negara yang akan digunakan masuk untuk backup APBN. Untuk backup APBN. Itu poin yang sangat clear sekali. Sehingga wajar dong Pak Muldoko dan Pak Jokowi kalau kita khawatir dan curiga. Ini sebenarnya akal-akalan dari penguasa yang sebenarnya bukan untuk memenuhi perumahan rakyat, tapi untuk menutupi amsyongnya, kalau Ustadz Irwan Saifullah itu ya, kekosongan dari APBN yang luar biasa, termasuk kebutuhan anggaran IKN yang akan membengkak. Ini saja PLT eh, PLT OIKN ya, eh, Badan Otorita IKN itu sudah mengajukan untuk penambahan anggaran. 29 triliun. Penambahan anggaran. Berapa? 29 triliun. Ya, kurang lebih segitulah. Dan mungkin akan meningkat. Kenapa? Kemarin kan saya sampaikan, ada problem terkait IKN itu terkait dengan PDSK namanya. Penanggulangan terkait dampak sosial kemasyarakatan. Poinnya apa? Masyarakat itu kan nggak mau diambil tanahnya. Tapi buat negara merasa aman, kenapa Pak Basuki berulang kali mengatakan bahwa IKN itu nggak ngambil tanah negara, nggak merampas tanah rakyat. Memang rakyat nggak punya legalitas. Kayak orang Rempang itu udah puluhan tahun di situ, bahkan ratusan tahun nggak pernah punya sertifikat, ya kan? Itu yang akan disingkirkan, dan untuk menyingkirkan ini karena sudah terjadi gejolak yang luar biasa, maka PDSK-nya disebut PDSK Plus namanya, Mas. PDSK Plus itu awalnya di dalam undang-undang peraturan Perpres PDSK itu digambarkan bahwa itu dalam bentuk bantuan santunan. Kalau bantuan santunan kan ya uang kerohiman seenak-enaknya kan gitu ya.
Tapi gara-gara ini meningkat luas seperti ini, maka kemungkinan membutuhkan dana untuk relokasi, membutuhkan dana untuk memindahkan lahan, termasuk juga membutuhkan dana untuk membangunkan rumah bisa jadi kepada para masyarakat yang tergusur itu. Nah, duitnya dari mana? Sementara APBN lagi tekor demikian rupa. Saya khawatir bahwa dana-dana yang demikian rupa ini akan dimanfaatkan oleh rezim terkait. Khawatir ya, sekali lagi saya khawatir. Dan kekhawatiran itu wajar dong. Wong kita bayangkan Asabri, ya asuransi yang itu membackup ABRI, bayangkan ya, TNI yang punya senjata sebelumnya, itu saja berani dirampok dan sampai sekarang belum balik ya. Apalagi ini dana masyarakat. Ya sangat mungkin bisa terjadi hal-hal yang buruk terjadi pada dana-dana masyarakat demikian rupa, dan masyarakat tentu tidak memiliki ruang yang layak, yang mampu untuk menggugat itu. Nah, kalau nanti ada masalah kan gitu ya poin dasarnya. Jadi Pak Muldoko, menurut saya panjenengan juga mohon maaf, jangan asal bicara, ini masyarakat juga khawatir, Pak. Nah, kita berharap bahwa kalau memang mau dimainkan, ya ini sifatnya sukarela saja harusnya gitu. Nah, ini poin pertama saya. Jadi banyak problem ada di situ, termasuk tadi pembiayaan SPBN, untuk SBN ya, untuk SBN yang ujungnya adalah pembiayaan untuk APBN gitu. Oke ya. Kemudian eh, yang menjadi sedih saya itu di Perpres itu, tadi yang saya katakan ya, ini luar biasa. Jadi meminta semua bayar, dan yang nggak bayar kena sanksi itu loh. Ya Allah, itu benar-benar dolim, sak dolim-dolimi itu. Mereka nggak dapat jaminan untuk dapat rumah, sementara ketika nggak mau bayar kena sanksi. Ini kan, ya Allah, ini benar-benar dolim betul ya penguasa yang demikian ini. Nah, saya balik ini yang pertama, Cak Slamet ya. Yang pertama poin itu. Yang kedua, kalau kita runut secara khusus, maka sebenarnya negeri ini tidak memiliki instrumen yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Sekali lagi, negeri ini tidak memiliki instrumen yang layak, yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Kita tahu sebelumnya kesehatan. Sudah ada undang-undang kesehatan yang sebenarnya privatisasi di bidang atau liberalisasi di bidang kesehatan. Dan ini nyambung karena ini adalah kesepakatan dari WTO. Sebelumnya pendidikan terkait UKT itu juga sambungan bahwa negara itu memang tidak punya instrumen yang layak untuk membackup pendidikan karena nggak ada uang, ya kan? Kosong anggarannya. Kemudian yang ketiga, perumahan sekarang. Maknanya apa? Perumahan ini harusnya menjadi hak rakyat yang negara harus menjaminnya. Tetapi ini pun negara tidak punya instrumen yang layak untuk hal demikian. Dan saya harus memberikan kritik keras terhadap hal ini menurut saya. Ini persoalan sistem sangat jelas sekali. Undang-Undang Dasar 45 pun tidak mampu untuk mengendalikan munculnya PP, munculnya undang-undang yang katanya menurut Pak Prihandoyo ini melanggar Undang-Undang Dasar. Kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45, kan harusnya negeri ini punya instrumen dong untuk menangkapi orang-orang yang inkonstitusional. Kalau dalam Islam kan anggap saja ini sudah kategori kufron bawahan karena melanggar ayat-ayat Al-Qur'an yang nyata misalnya ya. Sehingga bisa ditangkap itu. Akot sebagai pemimpin itu sudah hilang harusnya setelah dia tidak melaksanakan konstitusi kalau menurut Islam. Lah ini nggak menjalankan konstitusi, malah memalai rakyat, dianggap nggak ada masalah. Dan MK pun nggak menggubris soal ini kok. MK itu kan sifatnya Mahkamah Konstitusi itu kan sifatnya kalau ada ajuan judicial review baru diurus. Kalau nggak ada judicial review akan diurus sama sekali. Ini mahkamah model apa yang model begini namanya? Artinya saya harus mengatakan secara terbuka bahwa Undang-Undang Dasar 45 pun tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk memberikan jaminan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi dengan baik. Artinya persoalannya sistemik ini, Pak. Persoalannya sistemik. Bahwa Undang-Undang Dasar 45 termasuk apalagi Pancasila tidak punya instrumen yang kuat secara sistemik untuk apa? Untuk
bisa memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik. Kenapa bisa begitu? Karena faktual yang terjadi hari ini, negeri ini sedang dikangkangi oleh kapitalisme. Apa itu? Kita tahu bagaimana membangun APBN dengan utang dan pajak. Kemudian bagaimana untuk menambah pajak dengan memberikan karpet merah untuk investasi seluas-luasnya. Dan subsidi kepada rakyat semakin hari semakin dikurangi. Artinya, ini persoalan sudah parah banget. UUD 45 termasuk Pancasila tidak punya instrumen untuk mengendalikan itu semua. Dan aturan-aturan yang ada di bawah ini pun liar, lari kemana-mana yang sebenarnya semua sesuai dengan mekanisme sistem kapitalisme. Sehingga di ketemuan yang baik ini, tapera, UKT yang mahal, biaya kesehatan yang meningkat, liberalisasi kesehatan, di mana Pancasila? Nah, itu pertanyaan saya terakhir. Kan gini ya, Pak Muldoko itu kan menyampaikan, wong ini juga belum dijalankan, dijalankannya tahun 2027 yang akan datang gitu. Sekarang kan pertanyaannya begini kan, ketika kita kan memilih, banyak pihak memilih pemimpin hari ini, termasuk rezim Jokowi, dan rezim Jokowi membentuk perangkat-perangkat apa namanya, perangkat-perangkat kabinetnya, terus kemudian di sana juga ada DPR kan ya, DPR yang suka marah-marah tapi nggak jelas itu menurut saya, DPR yang berarti undang-undang itu keluar itu kan udah ketok palu DPR juga. Nah, sekarang kan berarti DPR maupun rezim Jokowi mengeluarkan undang-undang itu, menyepakati undang-undang itu, berarti menganggap undang-undang itu sesuai dengan UUD 45. Sehingga banyak pihak selalu ditantang oleh rezim yang ada, kalau nggak setuju, menurut Anda nggak sesuai UUD 45, ya silahkan judicial review. Begitu terus kan yang diinginkan oleh rezim yang ada ini. Nah, kalau model begini ini, ruang pengawasan kepada rezim ini terlalu banyak sekali. Dan ini tentu terlalu rumit buat masyarakat sipil yang harus, coba Anda bayangkan ya Cak Slamet ya, tak bulan-bulan ini saja kita dihadapkan dengan munculnya berbagai apa, di akhir ya, di akhir kepemimpinan Jokowi itu tiba-tiba brudul dari mulai UKT, tapera ini, terus kemudian iup tambang dan lain sebagainya. Ini kan begitu berjibun yang masyarakat dipaksa untuk mengawasi itu. Seharusnya sistem negeri ini punya kemampuan kan untuk mengawasi dirinya secara sistemik. Kalau seperti ini kan menyerahkan pengawasan negara kepada masyarakat sipil yang instrumennya ya individual. Instrumennya nggak memenuhi. Cok, kita nggak punya alat hari ini untuk nyadap Pak Muldoko, untuk nyadap Pak Jokowi. Kalau kita punya instrumen untuk nyadap Pak Jokowi, mungkin ketahuan semua itu. Apa latar belakang tapera, bisa jadi kan. Sementara negara punya instrumen segalanya. Nah, segalanya untuk melayani pola-pola kapitalistik seperti ini gitu. Sementara pola kapitalistik ini yang kemudian mereka anggap sesuai dengan UUD 45, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan konstitusi. Sementara masyarakat yang diminta untuk judicial review. Ini kan luar biasa ini, Mas. Ini luar biasa dalam artian negara ini akhirnya diserahkan kepada masyarakat sipil. Kalau diserahkan pada masyarakat sipil, ya lelah sekali kita ini untuk melakukan pengawasan, seharusnya negara yang menjalankan, malah kita diminta mengawasi. Saya nggak yakin, Mas, ini judicial review ini akan bisa dilakukan, dan kita butuh anggaran besar. Artinya banyak teman-teman itu untuk melakukan judicial review itu harus siap segalanya loh ya. Harus siap dana, siap saksi itu ya biayanya mahal. Nggak gampang itu melakukan judicial review. Apalagi sekelompok kecil kalangan, nggak bisa dilakukan seperti itu. Sehingga saya boleh mengatakan bahwa hari ini yang merusak negeri ini adalah penguasa, baik eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu kita harus tobatan nasuha secara nasional terhadap negeri ini, karena kita terus mengalami kerusakan yang terus-menerus dengan menganggap bahwa ini legal secara konstitusional. Kalau legal secara konstitusional, berarti negeri ini pun tidak punya kemampuan secara sistemik internalnya untuk menjaga kesembuhan dirinya. Kewarasan sistemnya itu tidak punya kemampuan untuk menjaga kewarasan sistemnya. Kalau udah seperti ini, menurut saya, inilah sistem yang gila,
sistem yang rusak dan dipimpin oleh pemimpin yang rusak, kita bisa pahami kerusakan akan semakin nyata buat rakyat ke depan.